Assalamualaikum buat para pendengar dimanapun kalian berada. Di situ kami ada. Balik lagi bersama gue Randy. Di channel kesayangan kalian. Dengar saja. Kali ini gue sedang bersama teman cerita lagi yang ingin berbagi cerita tentang semasa hidupnya lah. Semasa hidupnya. Banyak pengalamannya banyak yang bisa kita ambil. Saling bertukar pikiran aja kita ya. Oke. Gimana? Kayak syutingan nih lagi seret-seret amat nih John. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Nama gue Nier, ya orang Randy tahu gue namanya Neo. Cuman di mana-mana gue namanya Nier, panggilan rumah Gocang. Nama asli KTP tuh ditolong disensor itu. Sensornya manual. Sensor manual itu. Nama saya tuh. Gue sama Randy dulu sekelas di KJ tahun angkatan 2014, kelas D, kelas terbuang kan. Kelas sisa bos. Kelas sisa karena kelas gelombang terakhir kan tuh, daftar gelombang terakhir di kelas gitu. Hingga gue di situ berkembang. Awalnya gue editor di situ kan. Gue editor kan, dan orang-orang tahu gue editor gitu. Cuman lama-lama kenapa gue mau jadi sutradara? Maksudnya bukan memilih ya, itu panggilannya buat gue gitu. Kenapa gue tiba-tiba pengen gitu, bukan gue memilih. Karena selama gue nerima editan anak-anak gitu, maksudnya bocah-bocah yang lain kayaknya ada yang kurang, ada gimana gitu kan. Karena gue yang editnya nggak enak gitu dengan hasil mereka. Yang lama-lama mikir sendiri, gue bisa kali ya gitu, mungkin gue yang direct, gue yang edit sendiri. Nah mulai awal dari situ gitu. Terus balik ke pertanyaan lu tadi, persyutingan sekarang. Terakhir gue syuting sama Randy nih buat Natal. Itu kayaknya film pendek terakhir gue sih kayaknya. Bener-bener habis masuk gue. Habis itu film rilis, gue kayaknya udah gak, sampai sekarang detik ini gue udah gak mau bikin film pendek lagi deh kayaknya lagi tutup buku dulu lah gitu. Berarti kemarin Renas Requiem itu kayaknya film terakhir gue pendek gue sama Randy. Next move on gue pengen film panjang sih rencananya. Ini lagi progres biar uang cuan-cuan 4 digit cuan-cuan 4 digit ini turun lah. Idi sadis. Biar syuting manja, syuting sehat gitu kan. Terus bikin yang kita mau, bikin yang kita pengen tanpa sensor rasa. Ya itu gue lagi nunggu progres gitu aja. Apa lagi ya? Iya selama ini yang gue tahu lu kan editor, tapi makin sini nih Neo maunya apa sih? Terus beberapa kali gue ikut proyekan lu jadi sutradara. Dan beberapa temen gue ya kan yang ikut kemarin proyek kan, Neo tuh sutradara ya. Ya gue jawab ya yang lu lihat dah. Sebagai sutradara, kenapa lu bisa tertarik menjadi sutradara sebuah film pendek ya? Tadi awal itu kan kayak gue bilang tadi, mulai awal di situ. Terus yang gara-gara bocah-bocah pada ngasih materi gue buat ngedit tuh kayaknya ada yang kurang gimana, nggak enak gitu. Jadi gue sebagai editor juga, gue musisi dulunya, gue juga DJ sama main yang dulu ngeband lah. Jadi gue tahu beat gitu, tahu irama, tahu tempo, tahu beat tuh ketukan maksudnya untuk ngedit gitu kan. Jadi ada ke bawah sendiri kan. Nah ini ritme yang materi yang mereka kasih tuh gue nggak dapet ritmenya gitu kan. Jadi ada cobalah gue bikin direct sendiri, ngambil shot sendiri gimana, nanti potongannya ke sini. Jadi udah ada editorial thinking pas gue ngedirect di situ kan. Nah mulai dari situlah film pendek pertama gue tuh Crimson Crisis. Kebetulan Randy belum terlibat di situ, gue masih sama Eki sama Wisnu, kawan seangkatan juga. Dan kebetulan Eki sekelas kita juga kan. Habis itu dari situlah gue berkembang, gue kayak mana Sabi nih gitu, ini bisa nih gue ngedirect sendiri, bikin cerita sendiri apa yang gue mau. Mumpung di kampus juga gue masih bisa bereksperimen bebas gitu kan. Seharusnya gue bisa bereksperimen bebas sih. Ternyata semester 3 tuh gue ditai-taiin sama kampus sama dosen tercinta kami lah gitu pokoknya. Sama tuh tolong disensor juga nama itu. Nah habis itu ya udah gue mulai ada jiwa rebel aja situ maksudnya. Orang-orang pada bikin cerita seperti ini, mood-moodnya lantunannya begini gitu. Gue mau bikin yang liar apa yang gue mau gitu. Karena influence gue tuh lumayan banyak selama hidup gue. Kayak gue main game, gue main terutama Resident Evil ya. Gue Resident Evil tuh udah influence terbesar gue lah gitu, secara sinematik, secara cerita, secara mood, musik dan everything untuk di dramatika perfilman gitu. Kayak gitu lah. Jadi gue pengen bikin apa yang gue mau, gue liar kayak gimana, dan gue mencoba bisa dibilang mencoba berbeda lah dari yang lain gitu. Biar ada taste yang lain, biar dunia ini nggak mau nonton juga gitu doang gitu.
kayak sekarang orang pada bikin drama series Korea yang apa, terus tidak orang kita bikin apa namanya layangan putus gitu. Iya. Itu kurang ya, dibilang jiplak juga enggak, cuma saya gue apa ya, tone-nya sama kan. Lu lihat film series itu sama aja kayak lu lihat drakor kan. Iya, benar. Apa dra Indonya mana? Iya. Drama Indonya apa? Drama Indo ya sinetron. Iya. Sinetron tahun 90-an tuh oks lah gitu. Jadi maksudnya mau nyari yang berbeda aja maksudnya biar gak monoton, biar gak itu doang. Itu salah satu motivasi gue. Terus yang terakhir mungkin kalau dibilang untuk dalam tanda kutip majuin film Indonesia, mau maju kemana gitu, maksud gue biar berkembang aja. Gue sebagai gue kan tinggal di sini gitu, gue berkembang dulu gitu, berkembang aja dulu apa yang penting bebas berekspresi, itu doang sih itu. Merdeka aja gitu. Kalau yang gue lihat tuh sebagai sutradara dan pembuat skenario. Nah, pembuat skenario juga nih orang maruk, editor juga, ngedit sound juga, yang musik juga maruk juga. Tapi besok job desk gue diambil nih jadi art juga. Kan? Kalau itu gue memahami, cuman gue nggak mau menyentuh gitu. Gue memahami aja, cuman gue nggak mau menyentuh. Kalau gue lihat lu kayak ngelawan arus juga kan. Ya benar, lu harus punya karakter satu. Iya, itu tuh sih. Iya, terus ya lu beda dari yang lain. Jadi ke orang lihat salah satu film lu kayak Layana ini film Layana gue tahu nih. Ada kayak teman-teman kita pasti paham. Oh ini mah film si Neo nih mah. Tanpa dia harus tahu ada nama lu di situ, pasti dia tahu karena lu udah punya karakter di situ. Ada hasil sendiri ya. Iya, ya ciri khas lu apa? Itu unsur Jepangnya. Ada unsur Jepang. Kenapa lu harus ada setiap film lu ada berbau-bau Jepang? Kenapa itu? Itu balik ke darah sih, karena orang tua gue manusia hybrid di sini setengah-setengah. Bapak gue Lampung Palembang, ibu gue Jepang. Ibu Jepang pure lah. Dia nggak pure amat juga, cuman dia ada halfnya, cuman darah Jepang itu kental gue. Jadi secara otomatis aja gitu. Masih unsur karakter istilahnya, kalau mungkin gue nggak tahu istilah di dunia perfilman itu istilahnya, mungkin kalau Jepang tuh ada istilah kata namanya ninkatsu atau apa gitu. Ninkatsu atau nintoku whatever itu, pokoknya itu ada, itu ke bawahnya sendiri. Gue nggak tahu kenapa keluarannya sendiri kayak gitu. Ke bawah sendiri jadi itu sama ya. Gue suka artnya aja. Suka artnya Jepang. Wah gila bos. Maaf ya, bukannya gue nggak suka Indonesia nih atau gimana gitu. Gue nggak ada ketertarikan. Gue tuh pernah ditawarin, Niran, gue cerita sama lu, gue pernah ditawarin sama kawan kita Insan Negara. Hello Insan, kalau denger ini. Dulu tahun 2016 gue bertawarin untuk direct. Gue lupa antara itu dokumenter atau drama ya, maksudnya film itu film fiksi tentang ronggeng kan. Terus gue bingung, ronggeng what the fuck is that gitu. Si Insan bilang basically Nier itu tuh geisha-nya Indonesia, dia bilang gitu. Oke, penari, kayak sang penari. Gue inget film Sang Penari tuh yang si Slamet Raharjo main waktu 2009 tuh. Kayak gitu. Iya kayak gitu, cuman dia mau berbeda karena waktu itu gue di tahun yang sama gue bikin film Mukaku. Film eksperimental art itu yang ditolak oleh kampus itu. Yang gue bilang karena dia si produser ini ngeliat gue seperti itu, Insan nge-pitch gue ke produser ini. Dia tertarik mau bikin film ronggeng itu jadi style kayak Mukaku gitu. Cuman di situ gue suka artistik, film art house ya, orang nyebut eksperimental, film alternatif lah ya. Cuman gue nggak berani nentu karena gue nggak memahami gitu. Dan gue nggak ada tertarik ada, cuman secara ketertarikan kayak gue tertarik sama Jepang, sama style Eropa Katolik, Roman, Vatikan segala macam itu gue nggak ada taste di situ gitu. Takutnya kalau gue paksain jelek, makanya gue mundur, gue nggak mau menyentuh itu sama sekali gitu. Mendingan nggak usah. Iya benar, nggak usah dipaksain. Udah kepaksa yang ada ya hancur. You know lah, apa yang dipaksain hancur pasti kan, kacrut jadinya. Iya berantakan. Tapi gokil sih. Nah, lu kenapa bisa jadi sutradara kan salah satu ya karena begitu kan. Karena ya lu ngedit segala kayak ada yang ganjel nih ya kan. Gue bisa nih harusnya ya kan. Dan lu akhirnya terjun. Ya kan. Sama nih film yang udah lu direct, ada nggak yang bener-bener kena banget sama lu? Pasti banyak dong. Yang ada maksudnya ini diri gue banget di sini nih. Diri gue banget. Ada yang pasti film pertama gue lah apapun itu. Judulnya Crimson Crisis. Itu film pribadi banget lah itu gue banget. Walaupun itu dalam tanda kutip masih film amatir, masih gimana gitu.
tetap aja gue cinta sama tuh film gitu. Karena apapun itu film pertama gue, ya kayak first love lah, apapun itu nggak bisa kelepaskan. Cuma walaupun kayak cinta monyet dan ini bentukannya karya, yaitu mahakarya buat gue, itu nyentuh banget buat gue. Terus berikutnya gue nggak istilahnya gue nggak yang ini nih film satu ini gue Mukaku ya, terutama tuh film ketiga gue itu yang agak bikin gempor lah kalau orang bilang ya gitu, karena itu juga film itu yang membawa gue akhirnya dilirik sama industri gitu, maksud gue karena film itu menang kan tuh film, menang apa ya apa bisa dibilang hoki atau enggak gue nggak tahu lah, mungkin syukur alhamdulillah, puji Tuhan luar yang berhaleluya itu. Jadi semua gue sebutin semuanya. Di tahun itu film itu film tugas itu sebenarnya itu buat video klip gue niatnya tuh. Karena buat video klip emang gue tuh Skrillex bikin keluaran lagu remix jadi Red Lips, nah gue suka banget lagu, ada gue remix juga, gue otak-atik. Terus kebetulan ada penyot 3. Nah, gue lagi dekat sama Adam. Teman kita Adam juga. Adam bilang gitu, "Nek, ini tugas kampus disuruh bikin film, bukan musikal kayak gini gitu. Nanti takutnya gimana masih dosen ini kan." Oh ya udah. Akhirnya tetap gue garap sebagai musik, syutingnya gue sebagai musik video. Cuman editingnya gue ganti sebagai film 3 babak gitu. Itu emang karena akhirnya sebenarnya gue nggak ada niatan ini gue mau bentuk karakter gue di sini gitu sebagai film gue nggak ada niatan seperti itu, cuman karena ending tiba-tiba hasilnya lebih wah, film alternatif, even apa namanya kritikus film, kawan-kawan gue yang kritikus film senior kayak Tommy Awi, Garin, Bang Gusdon, bokap gue sendiri gitu, terus Pak Haji Dede Biswar itu suka gitu kan film gini. Jadi akhirnya ngeliat orang ngecap gue on year filmnya seperti ini gitu. Jadi mulai dari situ apa mungkin karakter gue di sini ya. Nah akhirnya gue berkembang, akhirnya karena itu film ditolak di kampus dapat terus ngentot banget, maaf. Ini boleh ngomong kasar gak sih? Ya boleh dikit. Gue dikit, maaf. Dikit aja, dikit tipis. Agak ngentut dikit lah gitu. Agak ngentut gitu. Akhirnya pas menang kemana-mana ya udah itulah, karena akhirnya gue cinta sama tuh film itu, mengesan akhirnya sama gue bentuk karakter. Dan yang terakhir udah pasti film kita Ren. Yang terakhir itu Lenares Kuayam, itu gila banget sih. Gue itu film syuting kelar, gue nyampe rumah nangis, gue mulai ngedit tuh nangis. Film itu kelar, gue screening bareng sama si Vivi pemainnya aja, pas lagi Natal dia pulang, gue nangis karena nangis haru, karena 2 tahun pandemik vakum, gue baru syuting lagi akhirnya. Itu akhirnya gue dan akhirnya bisa dan berjalan lancar. Dan lu tahu sendiri perjuangannya kayak apaan kan untuk bikin tuh film dong, karena gue tutup studio lah di tahun itu, di 4 bulan terakhir 2021 itu kita mau tutup studio, gue nyari investor sana sini gitu, pada nolak semua. Kita ketemu investor agak cacat, inget gak? Bodong. Udah investor bodong, gila. Akhirnya ya gue syukur alhamdulillah, haleluya whatever itu, Aryan datang kan, si Belanda ini datang. Ya Aryan cukup tahu sendiri juga buat para pendengar. Aryan ini sahabat bule gue. Dulu dia main di film gue yang terakhir sebelum Lena ini, namanya Martir. Nah itu juga salah satu mahakarya gue yang gue banggain. Cuman itu cuman gue ekspresin aja, itu film ekspresi akhirnya, tapi tetap gue anggap mahakarya. Cuman sebagai gue nggak ada keterlibatan emosional lebih gitu. Iseng doang lu buat gitu. Iseng, sumpah itu. Nah itu Martil itu tujuannya buat apa? Maksudnya mau lu tau ke festival kan, kalau yang Lena itu kan jelas itu buat malam Natal. Martir itu lu buat apa? Lu buat itu? Martir karena ini dibuatnya tuh 2019 kan, sebelum pandemi. Kita nggak tahu apa-apa. Ya siapa sih nggak tahu apa yang ekspektasi pandemik, nggak ada yang tahu kan. Emang waktu itu jadi lucunya 2019 itu sama tuh, itu tahun perjuangan juga tuh buat gua dan Wisnu ya. Wisnu lagi berjuang banget. Gue lagi berjuang, tiba-tiba udah nih kita kelar di akhir tahun November, abis Halloween, kita Halloweenan, inget gak? Iya. Abis kita DJ-DJan itu, gue ada job satu, gue pecat telur kan. Gue pecat telur, finance gue agak oke. Wisnu juga abis pecat telur sama si rapper satu itu. Dia ada Wisnu tuh, dan kebetulan sorry kalau denger dia lagi galau tuh. Wisnu tiba-tiba lagi galau aja. Dia lagi galau, minta gue ketemu di kafe depan, di kafe ini, Nek bikin film, cuman yang 1 set aja gitu, 1 set murah. Lu ada nggak cerita gitu? Kayaknya gue ada deh, nanti gue bongkar. Nah mulai nih cerita dari tahun 2018 gitu kan.
ada nih kita garap bla 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 syuting, oke mau kita jadiin apa nu, karena nih film budget murah, cuman kayaknya dialog tuh anjing banget gitu. Iya, kena lu. Dialognya tuh ngomongin semua tuh, sosial, sains, dan agama tuh. Iya, berat lah. Politik, even politik aja tuh di ini gitu. Dan gue lagi terpaksa bom nuklir. Ending-endingnya oke kita roadshowin aja, mau nggak gitu. Kita roadshowin di tahun depan 2020. Roadshow itu gue sama Wisnu udah dapat sponsor. Gue gak akan nyebut sponsor mana, cuman lumayan lah, itu hampir 3 digit tuh. Maksudnya dibiayain delay sampai 3 digit. Gue udah nemu venue. Gue udah nemu venue di Fatmawati. Namanya Tokonoma. Sekalian, halo mas, kalau siapa gue lupa namanya yang Tokonoma itu. Kita udah jadi H-7 itu di cancel. Sedangkan tuh duit sponsor udah kita pakai tuh hampir 25%-nya lah dari 3 digit. Gue bingung, ini kita balikin gimana nih gitu. Udah nggak apa-apa, pegang aja duitnya. Ya udah, sebenarnya nggak gue pakai tuh duit, gue kantonginnya gue bagi 2 Wisnu. Ini lu pegang lah, ini gue pegang juga buat survive di pandemi kan. Iya. Ya udah, sebenarnya buat roadshow, cuman akhirnya hilang semua, gagal semua. Akhirnya kita makanya itu gue bilang gue nggak ada keterlibatan emosional di film itu gitu. Karena mungkin strictly bisnis, dan emang ekspresi gue untuk menyampaikan ke dunia nih apa yang gue pengen sampaikan ada di film ini. Iya. Gitu doang sih targetnya kalau Wolf Martyr ya. Dan itu tuh emang kayak lo bilang random. Tiba-tiba nggak ada orang persiapan cuman 3 hari kalau nggak salah. Ya sih lu ngoling gue sudah dari seminggu sebelum hari H yang ada. Tapi lu lagi ada job waktu itu gue ingat. Jadi makanya si Wisnu ngoling si anak 19 baru ini, Ilman waktu itu namanya. Iya. Itu sih. Iya, gue lagi habis ngurusin apa? Iya, gue sama Imran itu lagi nggarap GoPay. Oh, GoPay. Iya, iklan. Sebelum kiamat lah itu ada. Terus lu ya kan? Iya. Apaan nih seminggu? Gue nggak tahu kalau lo seminggu kemudian kita syuting, gue nggak tahu tuh. Nggak tahu. Kita syuting kapan? Minggu besok. Wah anjing, hari Rabu. Iya, Rabu. Tai gue kata ya udah gue pulang langsung ke gudang kalau nggak salah deh. Besokannya gue langsung ke gudang, pulang gue langsung ada salah pulang nyari beberapa properti. Wah nih alik nih. Anjing lu syuting budget berapa duit sih syuting? Sekian. Bangsat gua kata. Sekian, dan besok kita udah syuting gitu ya insya Allah udah bismillah dah. Itu Martin masih bisa lah. Gue bocorin deh, budget itu cuma 7,5 loh. 7,5 dari prep sampai pra ya, itu 7,5, itu pun nyisa. 7,5 Iya. juta nyisa, harus duit sisa itu buat kita reparty doang gitu. Nah tapi pasca produksi itu endingnya jadi 15 ke double, karena ya lo tahu sendiri pasca produksi kan gila. Gue hire orkestra juga soalnya di situ. Oh iya benar. Gue mahal di orkestra, gue bayar Badrus sebagai animator, sama sebenarnya gue masih ada kurang 500.000 sih. Sorry Badrus. Kayak belum kebayar sampai sekarang nih. Jadi gue ingetin nih kalau gue ada rezeki gue balikin dulu. Gue masih ada kurang 500.000 sama Badrus. Jadi ini salah satu sutradara yang gue kenal. Iya, teman gue nih si Neo ini sutradara yang menurut gue ya ada psikopat deh orang. Psikopat sih, tapi pasti maunya ada darah-darahan. Terakhir lo mau ada darah-darahan, pala putus. Anjing buat yang untungnya nggak jadi. Iya, tapi next ada lagi nih pasti nih. Penyakitnya dia nih. Galian terakhir yang malu. Yang terakhir banget yang kita syuting di Manggarai itu. Dia pertama kali gue ikut lu itu. Yang itu tuh yang Krat Sektor yang Santa Anista. Yang disiksa itu kan. Santa Anista. Tai itu gue dibohongin sebenarnya sama Adam tuh. Itu gue nggak paham ya, karena gue fokus. Enggak, begini sistemnya. Gue pas waktu itu gue lagi jatuh-jatuhnya nih. Itu gue lagi berasa di titik gue paling hancur. Itu gue udah nggak tahu gue kiri mungkin kayak tahu, kanan gue kalau gue bisa bertahan gue bisa jadi masih hidup. Tuh gue hancur semua, segi apapun gue hancur situ gue ngerasain. Udah gue kok kesana Adam, gue butuh teman buat teman cerita sekata tek pengek kan. Dia cabut kan, anjing gue kata. Dam gue nginep kosan lu. Iya, gue kesono dia cabut. Bok mana lu? Gue mau ketemu Neo, ketemu lu. Ya udah. Terus lu nggak syuting? Enggak, gue itu inget banget abis TA besokannya itu gue bantuin. Abis TA, abis praktika besoknya itu bantuin praktikanya si Egi Alawi. Nah sama dia udah dicabut, terus ngomongin syutingan produksi itu. Adam ngabarin gue, lu mau ikut gak? Ikut apa nih syuting sama Neo? Syuting apa? Film pendek. Pokoknya gampang deh. Ya udah, kabarin aja. Terus dikabarin lagi. Sini lu ngeset cuman jendela
jendela apa ya? Yang kecil tuh jendela penjara. Oke, bisa gue aman. Terus udah gue tahu itu doang set lu. Sama tempat penyiksaan gue nggak tahu tuh. Ketemulah si Olive. Olive sebagai apa sih, art director ya. Wah tuh gokil, gue dites lagi di situ tuh. Anjay gue tanya, Lip referensinya apa? Nggak ada. Setnya apa? Begini-begini doang. Yang gue tahu kan dari itu kan konsepnya dari Bang Adam kan. Adam kita. Bang Agam. Iya, gue cuma ngelanjutin doang. Yeah. Dan gue ada beberapa yang gue ubah dikit. Ya udahlah, gue ikut tanpa kata Vivi aja, Olive aja dah. Lip. Kenapa Vivi dulu nih ngomong? Iya, susah banget. Ada apa nih dengan Vivi nih? Olive, enggak, belakangnya F bos, salah V bos. Olive ya kan. Terus dia cerita ada tuh bla 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 bla. Dengan otak gue yang apa adanya. Gue nggak tahu setnya gimana, referensinya nggak ada. Dengan cerita skenario gue nggak dikasih skenario. Anjir, serius loh? Nggak, gue nggak megang. Asal lu tahu gue nggak tahu. Gue nggak tahu di situ gue jadi apa. Ujung-ujungnya gue jadi builder di situ, bantuin. Alhamdulillah ada Bang Herman. Oh iya, ada. Dia yang bantuin gue. Ternyata satu ruangan ada 3 set, bangsat gitu. Anjing gue. Udah gue langsung pulang, gue langsung buat set pakai SketchUp. Ya itu doang dah. Ini yang lu mau kan nek? Ya alhamdulillah sesuai sama yang lu mau. Ya kan. Pengen ada terakhir yang ruangan yang kayak pengampunan dosa itu doang, kita pindah set doang ya. Betul. Akhirnya kan bisa diwujudin. Ya udah situ doang. Anjing pertama kali gue syuting sama Neo. Ini orang bangsat nih, anjing gue tuh nih. Nyentet gue kata tai, gue tuh nih orang gila. Gue gak kasih apa-apa dan gue nggak tahu ceritanya gue nggak tahu. Gue cuma tahu adegan nih orang disiksa di sini. Terus ada Tuhan Yesus katanya cuma ngeliatin doang gitu, hamba disiksa, udah dicabut gitu doang. Tai gak nih orang. Gue tak anjing, gue nggak ngerti nih. Udah ngeset. Ujung-ujung gue kekurangan material kayak kayu, triplek. Nggak ada duit. Gue tanya, wis ini udah habis, gue butuh barang lagi buat set. Nggak ada. Ujung-ujung apa? Tai itu nyolong kayu bangke, kayu bekas gue minta akhirnya. Untungnya bekas gue minta gitu, tapi nggak ada orang, udah gue bawa cabut aja, udah bodo amat dah. Gue gila gue. Tapi emang itu syutingan jadi kayak apa? Itu pelajaran buat gue sama Wistu sih gitu. Itu benturan keras buat gue sama Wistu. Ya namanya masih bocah lah ya, masih zaman-zamannya berkembang itu. Gue setelah muka aku kan, jadi itu kayaknya niatan gua sama Wistu pertama kali produksi besar gitu. Cuman ini namanya pelajaran ya, jatuh kita jatuh situ. Cuman ya sebenarnya apa namanya pengen gue lupain sih sebenarnya. Cuman tapi apapun itu project cerita gue juga secara cerita suka kok maksudnya. Wah itu sebenarnya kalau lu mengenal ya mungkin karena pertama dan lu masih belum tahu banyak hal, wajar sih. Cuman kan kalau gue bisa bilang lu sih berani nekat, ya jadinya begitu karena terburu-buru jadinya hancur gue kan. PR itu doang. Makanya situ gue ngasen, wah sakit hati gue, anjing gue tuh Neo nih entet tuh gue tai. Lo sama Jardan juga kan di sini kan. Ya makanya setelah dari situ sebelum kita ketemu lagi tuh gue beberapa kali tawarin Adam sampai apa Wisnu gitu. Mau ikut gak sama Neo? Nggak mau. Wah tai gue tuh yang ada gue tak kayak kemarin lagi anjing nggak jadi. Sakit hati gue nggak mau. Akhir-akhir ketemu, pas kita ketemu yang bodong itu kan. Iya si Pastor gak jelas itu. Iya kan bodong. Gue emang udah tahu beberapa karya lu ya kan dari anak-anak kayak kan ngasih. Terus pas kita garap nih si Lena. Nah ini baru nih orang, nggak kayak kemarin, ini setan gue. Ini baru orang gue suka nih gue kan. Udah banyak BM-nya. Terus budgetnya masuk, banyak banget tai ya kan ya ada. Kan di situ gue cabut nih. Malam minggu itu gue cabut karena gue harus berangkat itu malam jam 10 itu gue sudah ke Cianjur. Gue cabut buat gue nih, makanya gue bilang mau lip gue cabut deh. Karena gue malam harus ke Cianjur nih, harus OTW ke sono. Karena gue ada urusan sama orang sono kan. Ada urusan sama orang sono. Ya udah gue cabut gitu. Terus gue udah nggak kabar gimana syutingan. Nggak tahu dah, lu tanya ya orang gitu. Tar dulu gitu. Kebanyakan ntar sih buat lu. Makanya besok mau garap. Benar-benar dimatengin dulu semuanya. Jangan asal ada prak ujung-ujung tai. Tapi bisa aja nih. Yang satu kayak Lena. Kita nggak bisa dibilang
nggak ada persiapan. Bisa dibilang nggak ada Iya, persiapan. bisa dibilang gak ada persiapan, cuma seminggu 3 hari. Iya. Gue aja hire si Vivi aja baru ketok palu itu Hamin 2 aja dari pemain tuh. Jadi Iya, kita ya, yang gua ngambil enggak, Amin. Oh iya kan kita Rebo Minggu yang gua ketemu. Yang gua ngambil barang. Iya itu. Itu Hamin seminggu kan itu. Iya. Nah, Hamin kita syuting tuh weekday soalnya. Kalau nggak salah, kita syuting Senin ya kalau salah. Iya kita syuting Senin, Kadit, Bos. syuting Senin, hari Senin tuh tanggal 6 atau apa gitu. Karena gue inget si waktu si Vivi. Oh iya. Vivi Karena gua malamnya pulang langsung gereja. jalan. Si Vivi pulangnya ketemu gue terakhir sebelum syuting, dia habis dari gereja, gue inget. Iya. Si Ipip endingnya iya loh gitu deh. Merak lo anjing. Kena juga lo Neo. Ya makanya kalau apa-apa tuh jangan diucapin Nek. Ini saran dari gue. Iya. Lo kalau misalnya ada apa-apa lu jangan diucapin. Kalau misalnya sampai lu ucapin dan lu kejadian lu makan tai lu sendiri. Gila nih orang ya kan. Gak ada yang nyangka kan? Gue juga nyangka anjing. Orang satu teman-teman gue, lu kenapa nih? Gue nggak paham juga kok. Lu aja shock kan anjing. Ya gue sih shock, nggak dibilang shock nggak juga sih, karena gue dari awal udah berkata-kata dia sama anak-anak nih. Kata lu nih yang jadi sama siapa nih? Yang jadi sama siapa nih? Kalau feeling gue sih sama Neo. Dia doang tuh si anjing emang. Dia doang tuh. Cuman bacot omongan doang tapi ya kami ini juga butuh. Anjing. Ini sumpah gue selama pas Lena, pas lagi ini, maaf ya jadi gibahin orang ya kan. Gue gak ada kepikiran sama sekali sama dia loh. Maksudnya bener-bener emang fokus gue film, karena fokus gue normal aja. Sebagai pribadi gue nggak ada otak kemem sedikit pun, nggak ada otak kemem untuk baperan tuh nggak ada, karena gue fokusnya ini film harus jadi karya. Ini karya berkarya, dan kebetulan juga pemain gue ini oke gitu, karena gue kasih tahu ke kalian semua waktu itu ke lagi PPM kan, gue udah mau pemain nih gila nih gitu, gue baru ngasih treatment sinopsis doang sama karakter deskripsi, dia udah paham satu filmnya gitu, kayak anjing juga kan gitu, nggak banyak loh gue nemu kayak gitu. Even Nick Carter, sorry ya Nick gitu, even Nick Carter sama Sunny, gue nggak bandingin skill mereka gitu. Maksud gue sebagai yang gue anggap senior, si Nick, Sania sama yang temannya Nick itu yang waktu main Sanctuary, gue kasih sinopsis aja sama karakter deskripsi, dia tuh masih nanya gitu, masih ini gimana gitu macam. Dia paham, cuman dia untuk satu film dia belum tahu gitu. Ini bocah, gue ngasih sinopsis yang agak rancu aja, dia bisa nebak gitu. Anjing, oke gitu. Dan juga kenapa gue pilih dia, di selama film gue nggak pernah dapet atau hire pemain yang oriental. Dia pertama kali dapat oriental. Sumpah. Iya sih. Ya kan lu perhatiin kayak Nick, gue nyari orang-orang mukanya berdasarkan Eropa semua kan. Iya. Nick, Sania kurang eksotis apa muka mereka gitu. Iya. Lady yang main muka aku, dia dia Sunda kan. Dia kan orang Cibadak tuh, terus ke Bumi lah gue tahu. Itu Indo banget kan, masih Indonesia banget, Melayu banget kan. Gue pernah belum ada. Sekali ini ada pun mungkin itu di Jepang-Jepangin. Yang film kedua gue Haruka, si Grace, dia orang Sunda. Cuman ya mukanya oriental. Cuman maksud gue nggak pernah pure oriental kayak dia gini gitu. Dan belum pernah gue Jepang-Jepangin. Kalau ini gue nggak perlu apa-apain, udah kelihatan Jepang banget gitu. Dan itu juga salah satunya, ini tantangan gue nih, ini sesuatu yang berbeda lah. Dia sama-sama kayak dia anak cosplay juga kan? Dia anak cosplay, jadi gue sebenarnya nggak kenal sih mas, cuma tahu dia doang. Waktu tahun lalu sebelum studio gue tutup itu, gue ada job sama kakak gue sama kakak ipar gue Gaby, itu dapat job untuk itu loh, sentra vaksin dari Gojek itu. Nah itu kerjasamanya sama Japan Foundation. Nah kakak gue salah satu leader ininya lah, salah satu ya mungkin bisa dibilang kreatif directornya, kreatif acara event director gitu. Dia mau masukin cosplay karena ada Jepang-Jepangannya. Nah si Gaby ngumpulin banyak cosplayer, salah satu ini anak gitu. Dan gue juga waktu gue editin video-video mereka nih, showcase-nya apa, hari ini cosplayer siapa, ya ada dia. Ternyata gue udah tahu dia duluan gitu ternyata. Terus pas lagi gue nyari pemain, investor kita udah jelas kan, lagi prep segala macam, kita udah secara produksi kita udah siap nih, Ran, inget kan waktu itu. Terus PR kita cuman anjing pemainnya belum ada.
Gimana nih gitu. Kita malah kebalik nih gitu. Apa pertama kali juga sih kita prep udah siap, dan ini pertama kali gue belum dapat pemain karena gue pecatin semua di waktu itu kan. Lu tahu sendiri kan. Pokoknya diberakin dah. Gue even kru aja gue pecatin. Gue sama Wisnu saling pecat sendiri. Ini gue pecat lu sebagai saudara, Wisnu juga gue pecat lu sebagai ini. Cuma kita masih berkawan bla 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 bla. Akhirnya orang-orang yang loyal ini pada nyamperin gue sendiri kan. Ya akhirnya ketebak lah dari situ orang yang benar siapa, dan salah satunya lu Jadran, Haikal waktu kita nongkrong di apa? Yang di warung Aceh itu kan. Itu pada oke, nih orang pada masih oke gitu. Tapi pemain yang survive cuma Nick doang gitu. Nick sama Sania lah gitu. Ya cuman ini apa? Sania udah gak ada kesibukan sendiri, yang masih loyal sama gue kelihatan masih sama Nick, dan gue nemu nih sama bocah gitu. Jadi pas lagi nyari gue nulis pemain karakter cewek anjing, gue pemain cewek udah nggak ada nih gitu. dan habis sekalinya Sania pun nggak cocok gitu buat karakter gue yang si Lena ini. Terus si Gaby nyaranin dia gitu. Lucu aja sih, maksud gue nemuin dari apa, dan gue nggak nyangka dia sesmart itu gitu. Ya actingnya juga bagus kok. Actingnya juga oke kan. Apa dia ya bagus tuh. Gue waktu itu ada satu momen sikat gigi di set gak lu? Nah itu tuh. Kalau yang udah kebanyakan ada beberapa ya mungkin deh ke kamar mandi dulu, tapi dia langsung di set ya di depan kamera lagi. Iya depan kamera lagi. Katanya udah bang nggak apa-apa biar jaga continuity. Nah itu cakep dah tuh. Ya udah lah bagus gue tuh. Sampai 2 kali tag ya kan. Iya 2 kali tag karena kurang ini kan itu ya kurang apa namanya? Kurang netes. Tapi cakep sih mana. Ada satu momen yang bikin gue oke ini orang aktris gitu, karena waktu dia mau adegan nangis dia minta gue gitu, kak kasih gue 15 menit atau 5 menit untuk gue nangis dulu. Oke itu baru maksud gue oke ini bener aktor, maksudnya bener. Iya bener, gue setuju. Kenapa? Jadi pas dia lagi diam di depan kamera dan adegan nangis itu kan kita pada bercanda nih. Iya kan. Dia konsen bercanda dan akhirnya kena ketawa juga kan karena jokes gue kan. Dia ngomong, "Bang, jangan bercanda, Bang. Gue lagi pengen nangis." Nah, maaf. Maaf. Wah, ini orang kena nih. Maksud gue cakep banget orang nih. Serius gitu. Dan nangisnya wah, benar-benar oke dapat. Yang one take oke kok itu yang waktu dia bunuh diri, inget gak? Yang adegan bunuh diri. Iya. Tapi itu wah, gue kata itu untuk adegan nangis tuh susah, Bos. Makanya ya gitu gue bilang kan, ini makanya pas itu langsung makanya gue apa nih gue pilih gitu. Itu gue juga ngebuktiin ke Wisnu tuh. Sebenarnya Wisnu ragu sama dia. Iya. Gue tahu banget, yakin dia gitu. Ya gue mau nyari pemain baru juga karena pemain kita kan udah pada kita pecat semua gitu. Iya. Udah kita pecat semua dan nggak ada yang benar semua gitu. Orang mandangnya gue gitu, nggak mandangnya filmenier tuh anjing-anjingan gitu. Kan. Bilang ya terserah lu, gue ada nggak ada lu gue masih ada kok gitu kan. Gue masih bisa nemu juga gue akhirnya pemain gitu. Itu gue ngikutin Wisnu, lihat kan lu nih pemain yang gue pilih tuh bisa, mata gue tuh nggak pernah salah untuk nyari pemain gitu. Paling yang di awal-awal aja gitu. Tetap kalau untuk sekarang gue udah nggak salah pilih pemain gitu. Karena dapat lah ya. Ya jujur aja ya guys, siapapun yang dengar pasti mata sutradara tuh beda. Dia punya pandangan yang beda sendiri gitu. Ada mungkin bertolak belakang sama satu kru gitu. Cuman di mata dia beda sendiri. Tapi harus begitu lah. Emang harus begitu. Apapun itu, misalkan kayak gue nanti nih. Lu bayangin aja seorang Leoni VH gue jadiin setan gitu kan. Image-nya dia kan di mana-mana udah pasti ya idola cilik apa segala macam, happy gimana, have fun gitu. Ini gue jadiin setan di film ini dan keren-keren aja kan gitu. Kena kan serem, gue aja ketakutan pas ngedit, anjing nih orang serem banget bangsat gitu. Make up-nya juga. Nah itu karena itu seorang gue bisa ubah image. Sutradara tuh ada hak untuk mengubah image kayak gitu, dan yang walaupun dia bertolak belakang ya, jadi matakan realita orang lah gitu. Kayak contohnya ke Wisnu, lihat nih, gue jamin pemain ini bisa gue garap gitu, bisa gue garap, gue ini bener kan, bukti juga berhasil. Ya balik lagi banget. Dan balik lagi ke pembahasan lu yang pertama, kenapa kayak kepatil sama Doi. Karena itu juga salah satu faktornya. Jadi itu gue baru ngerasain tuh di Januari setelah film tuh rilis ya gitu. Anjing gue anak tai gue. Ini orang ada apa nih? Sosok cosplay. Anjing ada apaan nih? Pasti ada sesuatu nih gue kata. Bener juga, kena juga. Gila deh gue kata. Alik. Nah, patokan sutradara lu siapa itu? Kiblatnya misalnya siapa yang lu benar-benar wah nih gue fans banget sama dia nih. Di luar gue ada, dulu gue Tarantino banget. Quentin Tarantino. Habis itu makin mendewasa ya, akhirnya gue melihat banyak saudara-saudara Eropa yang maksudnya yang
yang lebih duluan daripada Tarantino. Ada gue melihat mereka. Contoh, Martin Scorsese Amerika sih. Iya. Gue lihat Martin Scorsese, dia kayaknya dia tuh gue lihat orang indie yang tahun 70-an yang masuk ke apa namanya ke mainstream tuh dia salah satu ya. Iya. Termasuk Tarantino. Jadi gue lebih lihat director yang avant-garde lah. Avant-garde tuh maksudnya yang nggak komersil, maksud gue apa nggak bikin film tuh yang borongan gitu kayak Marvel. Dia Iya. film pribadi ya sendiri mungkin 5 tahun baru bikin lagi. Iya. Gue itu director seperti itu kayak kalau kiblat balik lagi tadi, kalau yang bener kiblat banget udah pasti Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Iya. Martin Scorsese, sama satu lagi director favorit gue yang baru nih, ini namanya Thomas Vinterberg, itu orang Denmark. Itu yang terakhir film dia judulnya Drunk, Another Round, tentang alkohol. Itu the best banget buat gue itu sampai detik ini. Dan dia, cuman kalau apa? Indonesia, gue cuma lihat satu orang doang. Sorry, bukannya gue nepotisme ya atau gimana. Gue cuma lihat satu orang doang di sini. Siapa? Ada aku sama Dewa, that's it. Sumpah, bukannya gue nepotis ya. Gue cuma lihat dia doang. Sama mungkin ada namanya Raffi Barwani. Iya. Raffi Barwani. Kalau udah 2 orang itu doang mungkin kalau yang gue lihat sih sumpah. Malu sendiri. Enggak ya apapun itu. Emang benar bos. Jadi salah satu gue terjun di dunia persyutingan ini karena bokap gue. Karena dulu bokap gue sempet jadi orang belakang layar. Ya kan? Awalnya jadi orang bank, suka ngambil duit, ngantar duit ke lokasi. Oke. Dan akhirnya Orang produksi kerja di pokoknya ngurus segala tetek bengek. Akhirnya gue masuk. Awalnya gue nggak boleh kuliah di IKJ tuh. Sama, gue juga. Gue tuh Lu jadi apa lu? sama di bokap gue tuh juga ngelarang kamu jangan pernah masuk IKJ. Dia benci banget kayak itu yang gue tahu dulu ya pas gue kecil tuh sama nyokap gue jangan pernah itu IKJ itu akhirnya endingnya gue diginiin dong. Jadi waktu SMA gue SMIP dulu pariwisata kan, SMK lah berarti gue ngambil perhotelan dan chef dulu gue ngambil. Terus pas di kelas 2 itu kelas 2 11 berarti ya. Kelas 2 SMA itu kan gue magang di Four Seasons. Di bulan keempat gue mental breakdown ya. Ini gue langsung, ini nggak tempat gue nih kayaknya nih. Gue ngapain gue seumur hidup kerja di satu ruangan yang liburnya cuma seminggu sekali dan gue tiap hari di ruangan yang sama. Endingnya duit yang gue kumpulin tuh biar buat biayain gue rumah sakit karena gue sakit kan. Ya gue ngomong lah gue mental breakdown bla bla segala macem. Dan bokap gue ngeliat kamu tuh gue emang sering suka main musik kan. Gue suka main musik di seni lah, darah seni gue tuh nggak inilah gitu. ending Pak, gue mau ke Jepang ngambil musik gitu. Jiper tuh dua orang tua gue kan anjing-anjingan nih, apa-apaan nih anak gitu. Terus tapi dipikir 2 kali, mereka ngomong kakak gue udah kuliah musik juga di Jepang, ngapain kamu ngambil musik musik lagi gitu. Iya juga sih gitu, tapi kan gue alasan nyanyi gue kan beda. Kakak gue ngambil gitar sama aransemen kan. Kalau gue kan DJ, gue kan digital, gue ngambil sound engineering, gue ngambil sound composing digital lah gitu. Terus bokap gue tiba-tiba nawarin, ya udah kamu pergi ke Jepang, bapak bayarin kuliah sampai kelar, cuman kamu tiap bulan nggak dapat jajan, atau kamu masuk IKJ bapak bayarin, cuman kamu dapat jajan. Oh ya udah. Malah disuruh masuk ke IKJ. Dari awal nggak boleh di IKJ. Udah ditawarin ke IKJ dong gue. Ya udah kamu masuk IKJ, cuman kamu dapat jajan nih gitu. Kamu dapat jajan. IKJ masih dalam tanda kutip of course apapun itu lebih murah dari Jepang kan gitu. Iya. Oh ya udah. Iya, ngapain jauh-jauh di sini ada. Jauh-jauh di sini. Terus tapi fast forward ke 2020 tetapnya anjing ya. Gue udah lulus. Ending ini gue fotografi kan ngambil kan. Iya. Gue sampai detik ini gue belum wisuda. Karena satu gue pas lagi mau wisuda, gue udah ini kok. Udah sidang loh. Belum sih, cuman gue udah dianggap lulus. Gue bingung juga nih sama apa ininya gitu. Jadi gue TA udah, fotografi gue udah jelas. Gue udah bikin pameran, gue udah apa segala macem. Cuman ya pandemi kan gitu, terus tawarin ya udah langsung aja wisuda online. Disuruh bayar sekian, skip sidang. Jadi mereka orang baca ini gue di rumah gitu. Terus langsung masuk wisuda. Ditawarin suruh bayar wisuda online. Bokap gue sakit hati lah nih. Anjing, gue 6 tahun kuliah bengek ngeluarin uang berjuangan sampai nginep apa segala macam gitu. Wah, endingnya geser toga sendiri kan sakit hati nggak ogah lah gue gitu. Sampai detik ini ya mungkin ijazah gue masih nyangkut kali.
toh juga ending ya apa di luar dari itu juga ya gue udah ada karya mau ngapain lagi sih gitu. Jadi ya gitu dong. Boleh dong sombong dikit lah ya. Iya, setidaknya lu punya ijazah. Ijazah fungsi aja. Fungsinya apa? Buat menandain kalau lu pernah sekolah. Yep, itu doang. Sama nanti pas mati di batu nisannya ada SSN doang udah tuh. Kali gitu. Ada batu entar begitu ya. Ya pasti kalau misalnya ada ijazah. Kita gue yang buatin deh batu nisannya. Ada SSN. Iya. Sarjana seni sekali gitu. Iya. Saya ada seni. Ya, sekali. Ada motif-motif Jepangnya. Ya, itu kan? ada suara kabukinya. Yo gitu. Itu lu disiksa di kuburan begitu. Yo, sakit yo. Yo, termasukin suara sound effect itu. Yo. Iya. Harus masukin itu. Iya. Lu kirim aja di situ. Iya, lu edit masukin yo. Iya betul. Kalau gue awalnya nggak boleh ya karena begitu. Ya udah, gue sampai disuruh sama kakak gue kan. Lu masuk stan. Oh, karena Bintaro ya? Iya, karena kan gue dulu bisnis bukan sih stan ya? Stan tuh bisnis ya? Gue ngambil pajak, akuntansi ekonomi. Karena kan dulu gue SMP SMA akuntansi gue lumayan. Oke. Dan kakak gue tahu kalau gue ada potensi di situ lah. Tapi matematika gue hancur. Sama. Akuntansi gue oke. Kok bisa? Ya gimana? Mungkin karena duit kali gitu kan duit. Mungkin ya, mungkin. Kan. Hancur lah MTK gue akuntansi bagus, gue juga bingung. Mungkin karena duit kali ya. Udahlah. Ya gue disuruh situ. Lu kok masuk stan? Gue beliin motor gede. Gue nggak mau ah. Gue capek. Sekolah harus mikir ngikutin apa kata orang mulu. Gue mau sekolah mikir pakai cara gue sendiri. Suka gue. Ya udah. Mau nggak mau. Ya gue mau sekolah dikaji. Kalau mau kalau enggak ya udah gue nyari gawe, selamat pusing amat gitu. Ya akhirnya ya udah gue daftar dah tuh. Gue daftar sama si Akbar. Oh iya anjir, Akbar ya. Iya, satu SMA bareng sama gue, satu angkatan. Ya udah akhirnya kita gelombang bareng, gelombang terakhir bareng, sekelas bareng. Sama gua. Iya. Kan gue lulus, gue enggak tahu, Bos. Gue enggak tahu kalau gue lulus. Gue udah feeling. Ini kita dites abis di nonton film. Kita buat pernyataan pendapat kita tentang itu film, terus langsung di interview gitu kan. Ya gue pas di interview gue berasa gue hancur banget dan gue nggak bisa jawab. Dan gue jawab karena saya masuk sini sekolah film karena bokap saya orang belakang layar pak. Dulu sekian bla bla bla. Ya udah gue udah negatif aja, udah pikir negatif. Gue kalau gue nggak lulus IKJ gue masuk masih ada stand gitu. Enggak, gue ngambil broadcast yang di dekat Indosiar. Apa tuh? Gue lupa nama kampusnya. Indosiar tuh ada sekolahan kampus broadcast deh. Namanya apa tuh lupa deh. Oke, terus. Ya udah. Terus pas gue nanya si Akbar, "Bal, lu lulus nih gue gini-gini nih. Gue nggak tahu nih. Coba lu cekin dong." Gue kasih nomor ya kan. Nomor induk ke kampus gue kasih yang kita kasih. Ternyata lulus. Gue kaget, gue seneng-senengnya. Karena sesuai pilihan gue selama ini kan gue sekolah gak sesuai pilihan. Udah kita TK, SD, sampai SMA nggak sesuai pilihan bos gue. Iya benar. Ngikutin apa kata orang tua ya udah. Pas kuliah gue suka ya udah gue jadi. Dan ya sebenarnya sih gue target tuh 2019 harus udah lulus gue. Tapi karena molor setahun karena gue ada masalah yang terakhir gue bilang gue di ujung lembah gitu dan entah mau kemana nih gue kan udah nggak jelas. Kalau gue ngaret gak. Dan gue 3 tahun itu gue 3 tahun nggak kuliah 3 tahun lagi 3 semester. 1 semester cuma 3 bulan gue nggak masuk. Hancur. Full gue. Jadi ingat banget semester 2 dari awal masuk sampai UTS gue masuk. Dari abis UTS selang seminggu gue masih masuk tuh. Sisa itu sampai UAS gue nggak masuk. Amin seminggu UAS baru masuk gue. Gila itu gue berasa hancur. IPK gue 2 pas dapat peringatan. Iya kan? Peringatan dari situ ya udah gue domelin kan waktu itu kita ibarat bisa bilang di wali kelas ya bisa disebutin kayak wali kelas itu apa ya, Pak Haji Jerman almarhum. Iya dia udah mau ngapa gimana nih domelin gue begini nih. Ya saya mau berubah lah Pak gini udah pelan-pelan aja gini dikasih saran ya akhirnya alhamdulillah gue berkembang ya nggak pernah dapat peringatan. Ya SKS gue makin nambah, IPK gue makin naik dah sesuai ekspektasi gue lulus harus dapat 3 nih, nggak setelah mau 3 berapa yang penting gue dapat 3 ya deh. Ya seenggaknya 3 ya kan buat orang tua biar puas ya kan. Dan gue terakhir 3,1 dan atau berapa? Dan itu di kakak gue bilang
kan gue lulus itu Agustus deh. Dinyatain Agustus. Nah itu Oktober apa September kakak gue udah kayak gimana gitu ke gue, wanti-wanti. Lu kalau nggak lulus tahun ini dan bulan ini udah lu cabut, nggak usah kuliah lagi. Udah ya udah pusing amat gue jadiin aja gue. Ya juga gue lagi nyusun skripsi kan waktu itu. Ya udah akhirnya gue lulus 2 bulan sebelum yang dia ngomong. Ya kan, nah gue lulus sesuai sama yang 2 bulan sebelumnya lu targetin kan. Ya makanya jangan suka ngeremehin. Gue emang progres gue emang lama nek. Kenapa lama gue? Makanya kuliah telat lama. Saat kemarin kan gue ngikut beberapa senior kan. Gue nyari pengalaman dulu. Jadi nanti pas next lulus gue tahu harus ngapain, nggak bego banget bos. Nggak cuma teori doang. Jadi pas kita lulus tahu lah. Oh lu begini, gue harus jadi begini. Lu jadi begini gitu. Alhamdulillahnya. Dan temen-temen gue yang udah lulus duluan main ke rumah gue, selalu tanya sama mak gue. Iya, kok lu udah lulus, Randy belum tuh? Iya kan? Iya kan? Selalu begitu. Cuman jawabannya emang cakep ya. Biasa kayak begitu nyari pengalaman dulu bu. Iya, biar dia paham segala tetek mengek. Oh bagus. Ujung-ujung juga gue dicengin sama gue. Lu ama amat tuh kuliah bego lu dikatain bego lu sama mak sendiri. Kan gokil kan. Bukannya bego. Ya kita harus cari pemahaman dulu ya kan. Kita belajar jangan cuma satu doang. Kutu banyak juga gue gitu referensinya, gue gituin ayo deh. Dan akhirnya lulus ya, akhirnya impian mah gue tercapai. Jadi gue 5 saudara dan akhirnya semua kuliah karena nyokap gue cuma pedagang kue. Ya kan, sama biro jasa bisa sekalian anaknya 5 biji. Wah itu suatu motivasi gue. Dan malu sih kalau gue nggak bisa kayak emak gue. Kalau bisa gue ngelebihin. Ya gitu sebagai anak. I see. Oke. Makanya gue pengen bikin cerita film ya sesuatu ya begitu. Potensi apa ya, inspirasi dari nyokap gue sih. Sama satu, itu gue belum pernah. Gue ada kayak gue pernah cerita sama lu deh. Gimana? Yang tentang gue bahas. Judulnya itu Koruptor. Belum cerita. Koruptor. Nah ceritanya itu kena gue ngambil setnya tuh di Kalimantan. Nah kan Kalimantan terkenal sama orang hutan dan kelapa sawit. Nah jadi gue situ ceritanya gue pengen jadi gue adegannya si gubernur Kalimantan itu disogokkan lah untuk beberapa perusahaan biar dia bisa bangun kelapa sawit. Gue ambil duitnya tapi dia punya perusahaan gak gue ACC. Duitnya itu gue sumbangin ke tempat apa sih kayak pelestarian orang hutan gitu dah. Paham. Iya. Terus sama ada sama perusahaan kelapa sawit yang udah mau bangkrut, gue beli hutannya, hutan kelapa sawitnya. Terus gue jadiin hutan lagi. Jadi yang gue ambil situ, ya nggak apa-apa. Gue jahat, gue di penjara. Yang penting negeri gue, pulau gue aman buat orang hutan. Gue pengen ngangkat di situ orang hutannya. Mahal tuh pasti produksinya. Nah ada orang hutannya gitu. Iya, gue sempat nanya beberapa dosen ya, lu bagus sih cerita cuman kayak biasa. Iya benar kata lu, mahal banget pasti produksinya. Iya tapi nanti lah, seenggaknya gue punya cerita ekspektasi itu dulu ya. Ini ngawang aja lu. Sama kayak gue yang gue bilang tadi juga sebelum kita mulai podcast nih, yang ngawang gak. Kalau nih project gue yang jebol yang percuanan 4M nih udah 4M lagi 4 digit, 4 digit bukan 4M ya. 4 digit jebol, terus kita udah bikin film. Tahun depannya kan gue pengen bikin film horor gitu kan, Jepang di zaman reformasi itu harus. Ini masih ngawang dulu, baru bikin plotnya aja sih. Gue udah ngasih tau ke beberapa anak-anak juga kayak Wisnu, si Vivi, lu, terus siapa lagi? Wawa, gue baru cerita mereka aja sih. Gokil. Baru gue mengawang nih, yang penting jebol dulu. Kayak gimana ya? Ya lu harus ada buat satu film, satu karya, bawa leluhur lu dan itu gue pengen gue jebolin situ. Jadi kalau lu next ketemu keluarga besar nyokap lu kesono, lu bisa nunjukin. Kok bisa? Bisa dong, darah. Apalagi kok menang lagi di sono. Di Jepang menang lagi. Yang bikin orang Indo, bikin film Jepang terus bikinnya di Indo, menangnya di Jepang. Iya.
Gue by the way kayak gitu terus tuh, kebanyakan tuh kayak gitu. Apa? Orang Jepang nggak terima yang ada lu tadi cari yakuza. Tapi gue kebanyakan sering kayak gitu sih selama karir gue dibikin film tuh, film pendek gitu. Gue bikin film di Indonesia tuh jarang menang gitu, jarang diakuin. Malah Lena kita aja, iya gue tahu sih kalau Lena tuh emang gue bikin bukan buat film, gue bikin bukan buat orang Indo kok gitu. Sekali orang Indonesia nonton ya nikmatin aja, nggak usah dipahamin gitu. Gue juga nggak ngarep kalian paham gitu tentang film ini. Orang film pribadi, film ekspresionis lah ya. ekspektasi yui. Ya, fantasi eksperimental. Iya. Tiba-tiba di Januari kita rilis Natal, Januari udah langsung terima di London, di Inggris, di Pinewoods UK. Iya. Di festival itu official selection 2 lagi. Abis itu ke Prancis juga. Habis itu Prancis belum. Nah, masih Belanda, Belgium gitu-gitu lah. Geng-gengnya Aryan gitu masih malah diapresiasi sama mereka gitu. Kalau di sini ya gue makanya emang nggak masuk bos pasarnya. Senior gue bilang kayak Bang Gusdon dan segala macam, mereka cuma ngomong gini, "Nek, lu salah negara." gitu. Lu lahir di salah negara loh. Iya bener Di salah negara gitu. Ya lahir sih nggak salah, maksudnya lu salah besar ya kan. Salah bikin film salah negara gitu. Iya udahlah. Ya makanya gue ada ekspektasi lumayan, ada harapan juga bahwa setelah ini jebol film feature pertama gue gitu, nanti yang percuanan ini jadi, habis itu kita bisa move on lah dari situ. Soalnya kayaknya gue bisa akhirnya gue bisa ngomong bahwa kayaknya gue cukup ya bikin film pendek selama sekarang 8 tahun kayaknya. Iya. Udah dari 2014. Ya harus lah, kita harus berkembang, harus coba bikin film panjang. Iya, 2014 sampai sekarang kayaknya 8 tahun lebih lah. Gue udah kayaknya udah 7 Iya. tahun lebih lah ya. Gue udah cukup lah untuk bikin film pendek. Berarti Lena tuh ya kayak tutup buku dah tuh. Iya. Tutup buku film pendek kita itu. Nah kita harus mulai dengan buku yang baru, yaitu garap film panjang. Film panjang. Dan ini mudah-mudahan ya gue targetnya ini untuk OTT kan. OTT besar gue nggak bisa sebut apa dulu karena masih internal. Ya kalau ini jebol ya udah enak lah kita kemana-mana. Udah pecah telur kedua lah ya. Iya, ya mudah-mudahan jadi lancar, nggak ada masalah. Nggak ada miss pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Karena film panjang pertama lu, film panjang pertama gue. Oh ya, lu bukannya udah garap panjang dulu? Belum, gue belum pernah ngikut buat. Oke. Belum. Ya sama-sama kita belajar lah. Ya mudah-mudahan podcast ini jadi kenangan nih bahwa ini kita ngomongin film panjang ntar amin, siapa tahu nama kita ada di Piala Citra. Yoi, ya ngarep dikit boleh lah, cuman ke festival tuh bonus lah buat gue. Iya, mudah-mudahan. Gue juga bikin film ini nggak ngincer festival, nggak ngincer apa. Gue ngincer buat bagian orang, bahagiain orang aja, bagian diri sendiri, bagian lo sebagai tim, bagian pemain gue, bagian Vivi, nyokap gue, bokap semua dan toh juga ini nih gue juga mau pecahin rekor juga lah, maksud gue bukan pecahin rekor sih, biar gue nggak ketinggalan. Bokap gue dulu umur 27 sama kayak gue sekarang itu dia udah bikin film panjang, masa gue nggak bisa gitu. Tadi kan awalnya gue pengen lebih sebelum dari itu. Lu sekarang apa 27 28 kali ya lu 27 nyet ya 28 anjing lu sumuran sama gue. Iya gue setua itu ya anjing. Kita kuliah angkatan 2014 tuh anak-anak 96. Kita kan 94. Gue 95 brother, sorry gue lupa. Masa? Tai aja lu bohong. 95 awal lah ya. 95 awal. Masa? Ya, berarti anjing tuan gue dong tai. Ya tuan beda bulan doang. Nih gue mau nanya satu lagi nih ya, okay. Buat penutupan nih. Ox. Nah, bedanya idealis sama egois itu apa? Ideal ini pertanyaan bagus banget sih. Kalau idealis yang gue tanggap selama gue berkarya ya. Iya. Tapi ini jawaban ini udah jawab yang akan gue ngomongin jawaban ini tuh udah berkembang ya. Idealis sih menurut gue, pandangan gue sekarang dari pengalaman gue. Iya. Mengekspresikan apa yang kita benar-benar personal banget, cuman mengadaptasi dengan yang lain. Itu menurut gue. Iya. Beradaptasi dengan yang lain. Maksudnya kayak misalnya gue ya kayak Lena gitu. Kayak Lena. Gue maunya seperti ini. Cuman lo ada input, why not? Gitu. Itu idealis yang benar buat gue ya. Cuman
tetap satu konsep gitu. Iya, Tetap satu masuk konsep. gak nih? Iya. BM-nya nggak berlebihan lah istilahnya. Iya. Maksudnya gua ada BM nih, gue pengen ada kabuki nih gitu. Gue pengen ada kabuki. Cuman karena setnya begini segala macam, ya diadaptasinya di apa namanya di dibungkus dengan apa yang ada gitu. Iya, direvisi lagi lah. Direvisi lah, ada input kayak Wisnu, lu Iya. bagian sini waktu gue bagian mana gitu di Lena kayak ini harus begini nih karena nggak bisa begini. Oh yaudah, yang penting konsep masih sama, yang penting Iya. yang gue mau masih tersampaikan dengan input nge-tweak dikit lah gitu kan. Iya. Nah kalau egois itu udah ya apa nggak usah jadi saudara gitu. Kalau gue bilang karena ya ntar yang ada ya nggak kompak kan bikin apapun itu mau lu seorang kayak gue nih, gue kan lone wolf kan, gue istilahnya dari dulu tuh serigala sendiri lah. Maksudnya gue otodidak, gue apa segala macam. Cuman sekalinya gue harus bersosial atau sekalinya gue harus bikin film ya mau nggak mau gue harus bersosial. Karena gue kerja tim bareng gitu. Dan departemen gue pun sendiri gitu. Walaupun gue orang idealis dan agak dipandang orang sebagai ketua lah ya, ketua gitu, ya gue harus ngerendah ke mereka gitu. Kayak Arul atau Clapper atau even dulu Astrada gue Oki yang gue pecat. Walaupun dia lebih tua dan senior gue, dia nunduk sama gue gitu, apapun itu. Dan tapi gue juga ada di satu sisi sebagai saudara yang benar dan untuk di lapangan enak ya gue harus ngikutin juga apa omongan dia. Apapun itu dia saudara gue, Astrada gue, dan dia lebih tua daripada gue, pengalaman lebih oke. Jadi kalau gue egois sendiri ya pasti mereka orang ini cabut. Iya benar-benar. Pasti orang ini cabut gitu. Benar-benar. Itulah yang terjadi di produksi yang waktu ada lo yang di Santanista itu. Gua sama Wisnu masih keras tuh dia sama-sama idealis itu benar-benar batu banget, nggak bisa diganggu ya itu. Itu kejadiannya. Dan tadi mau nambahin juga kenapa gue garap sendiri semuanya kayak nulis, edit, direct, maruk gitu, bukannya karena apa gitu. Emang akhirnya gue bisa karena itu dimulai dari gue nggak bisa bayar orang. Karena ya kok gue nggak bisa sih, harusnya gue bisa dong. Dan juga sekalinya gue nggak bisa bayar orang, dimulai dari situ. Ya udah akhirnya bisa kan. Akhirnya mau nggak mau ya bisa sendiri gitu. Gue nggak bisa bayar orang dan sekalinya gue bisa bayar orang itu belum tentu gue bisa nyampein apa yang gue mau. Iya, belum tentu masuk. Belum satu ini tiba-tiba dia belum satu frekuensi lah. Tiba-tiba ada ide lain gimana ngerusak kreatif yang gue mau ya itu problem gue sebenarnya. Jadi makanya akhirnya tergarap lah seperti itu. Sama ya udahlah. Akhirnya tergarap seperti akhirnya tuh nier gitu. Udah gue kamera bisa, gue kamera ini bisa gitu. Gue paham. Ya udah. Pokoknya nier ini udah serba ya udah multi talenta lah. Jadi apa bisa asal job desk gue jangan diambil aja. Itu tenang aja. Gue paham, cuman gue nggak mau ikut campur kok. Gue kayak gue nggak mau eksekusi gitu. Gue cuma tahu apa gue mau giniran gitu. Gue bisa kok, tapi gue tahu gue calling lu sebagai ya job desk lu gitu. Jadi gue nggak mau nyentuh ranah lu banget gitu. Itu it's your fucking department. Jadi gue udah gak mau ya sama inilah lu sedikit lumayan membantu di segi job desk gue. Nggak begitu nyusahin, nggak kayak yang dulu tuh bangsat gue tuh nyusahin banget. Kalau Lena kan gampangnya itu salibnya tuh geser dikit ya. Salib gue pakai salib, ujung-ujungnya salib. Karena ini salib tadi bisa dibalik gak? Kalau mau bakar gue bakar deh buat. Waktu di saat Lena tuh inget gak yang ada lukisan Yesus perjamuan terakhir. Itu colong cabut. Ya oke Yesus makanan ntar lu ya anjing. Waktu itu ngomong itu lu ngintip di saat Lena tuh. Yang Lena streaming kan. Belakangnya itu salibnya dimiringin tolong. Itu lama-lama hilang, salibnya jatuh terus gimana lagi. Anjing lama-lama kosong tuh background. Parah buat lu. Maaf ya, Bunda maaf ya Bunda. Bunda dijatoin gak lu? Bunda dijatoin. Itulah kegila-gilaan gua para pendengar. Tapi kita satu tim punya slogan, Bos. Apa tuh? Lebih baik kerjasama daripada sama-sama kerja. Betul. Ini syuting itu kerjasama, jangan sama-sama kerja. Kalau ya buat apaan lu robot kalau kayak gitu. Lu robot, lu ide sendiri, nggak peduli satu sama lain, buat apaan gitu. Dan slogan kalau ngomongin slogan, gue ISWV studio gue ini gitu. Gue cuma punya satu dan itu kebukti banget kemarin pas lagi rebranding. Ada nggak ada lo, gue tetap ada. Ada gue tetap ada karena gue udah ada karya, gue bisa semua. Bukannya sombong nih, maksudnya bukannya gimana gitu, bukannya angku atau gimana. Ya gue bisa kok melakukan gitu. Ada nggak ada gue tetap ada, gue tetap berkarya gitu. Dan kebukti banget. Itu udah kebukti jelas banget. Makanya gue kadang-kadang kalau cerita sama orang gitu misalkan yang kejadian gue yang tahun lalu tuh
2021 dari Agustus sampai kita syuting Lena itu tuh kayaknya momen terberat dalam hidup gua gitu. Lagi down banget ya, lu lihat sendiri kan, lu tahu sendiri. Itu tuh paling gila, makanya gua kalau ada orang gua ngadepin orang depresi lah atau gimana segala macam, gua bilang fuck you, lewat kok, tenang aja. Gitu. It's gonna be fine, cuman butuh waktu aja dan lu survive. Bener. Dan bener ya, itu. Fuck all the people, be yourself. Jangan malu, jangan sungkan membanggakan, jangan sungkan pede sama diri sendiri bahwa lu punya skill, kok lu ada skill harus gitu. itu mah. Lu akuin ada skill. Kayak gue waktu itu gue tahun lalu dilecehin banget. Gue akhirnya gue ngomong, sorry ya, gue nih sutradara. Nah diem semua orang ya, emang ngebukti, emang gue sutradara kok gitu. Bukannya gue ngenyek atau gimana. Gue emang sutradara. Lu nggak ngasih gue makan lah selama produksi apa segala macam. Pas produksi ada cerita tai kucing banget, gue nggak perlu sebutin. Akhirnya gue ngomong, gue sutradara, lu nggak bisa kayak giniin gitu ya. Tapi apapun itu balik ke realita, emang benar. Gue ada karya. Lu ada buktinya. Ada buktinya, gue ada karya. Lu siapa gitu. Makanya ada nggak ada lo, gue tetap ada. Jadi buat kalian para pendengar, ingat, kita kerjasama bukan sama-sama kerja. Yoks. Ya, cukup sekian. Dan jangan marah-marah. Nah, jangan marah. Ntar stroke sanak nggak ada. Ya udah dah. Thank you Randy. Penutupan yang mantep nih. Thank you Randy udah calling gue, udah invite gue ke sini. Iya, ini permintaan dari Andika nih. Salam buat Andika yang denger. Halo, thank you banget ya udah rekomend gue untuk di podcast ini. Thank you so much. Yo, thank you people semuanya yang udah denger podcast ini. Thank you juga untuk Randy udah invite gue. Thank you Andika yang katanya rekomend gue ya. Thank you banget Andika udah invite gue. Ingat ya, message gue sekali lagi. Kalau pribadi gue, ada nggak ada lo, gue tetap ada, gue tetap berkarya, dan gue selalu akan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ciao. Thank you.